Hey guys, welcome back to Freaky Friday sama gue Bu Pentol. Hari ini gue excited banget nih soalnya gue lagi nggak masak-memasak dan gue nggak lagi di tempat gue yang biasanya karena gue lagi ditemenin sama Bun Bun. Hai. Gue lagi di Melis Garden nih guys. So I have to tell you a little bit tentang Melis Garden ini. Ini tuh tempat Mabora Eke atau drinky-drinky gue dari zaman gue kuliah ya kan. Dulu tempatnya belum segede gini, tempatnya kecil banget ya kan Bun? Banget. Lu kalau datang itu ngantri itu bisa 20 menit 30 menit tuh cuman buat dapet tempat duduk doang. Anyway, nah gue tuh seneng banget karena gue udah lama banget nih gak kesini. Karena kan zaman kuliah banyak free time ya. Kalau sekarang kan susah ya Bun mau main-main kesini. Dikejar tagihan. Iya, gue mau deadline tagihan ya sebetulnya ya. Cuman gue kayak happy banget sumpah ya. Ini nih minuman favorite gue di Melis Garden. Ini tuh dua nih minuman favorite gue, si Sloky Jelly ya? Ini Sloky Jolly. Oh, Sloky Jolly. Sama si balonku ada 5. Dah, ini udah paling membahagiakan nih minuman yang satu ini. Yang ngomong ceritain tuh soal rumah gue. Mau dijual? Iya. Hah? Banyak hantunya. Kok bisa sih? Serius. Terus gimana? Terus coba ceritakan. Aku Jadi tuh suka gini. cerita-cerita seperti itu. Awal ceritanya nih ya, dulu kan om gue itu tinggal di deket si rumah gue yang sekarang ini. Nah tiap gue ke rumah om gue sering lihat rumah ini, selalu lewat nih tiap hari ya kan. Terus gue sering bilang sama nyokap gue, Ma aku suka banget deh rumah itu, Ma aku suka banget deh rumah itu gitu. One day tiba-tiba nyokap gue WhatsApp gue ngomong gini, Kah rumah yang kamu suka waktu itu tuh ternyata dijual loh, udah gitu dijualnya murah lagi. Harusnya tuh harganya sekitar 2M-an, itu dijual cuma 700 juta. Big discount ya? Big discount. Okay. Sebenarnya dari situ aja kita harusnya udah tahu ya Nek. Jangan membeli hal-hal yang diskonnya kayak terlalu ngadi-ngadi gitu ya kan. Gue taunya itu awalnya waktu gue mau pasang parket kayu. Nah si orang ini tempatnya itu agak jauh dari rumah gue. Jadi si ownernya bilang boleh nggak kalau tukang-tukang gue ini nginep aja di rumah gue ini. Ya nyokap gue bilang ya nginep aja toh belum ada yang ninggalin kan. Si kontraktor yang masang-masang ya, ini nih. Anak buahnya 3 orang. Berapa hari kemudian waktu gue sama nyokap datang, kok mereka nggak ada gitu kan. Cuman ada kayak satu tukang gitu deh. Kalau nggak salah itu 2 tukang. Nyokap gue telepon dong ke si orang yang masang parket ini. Katanya iya bu maaf anak buah saya nggak mau lagi nginep di situ soalnya digangguin hantu. Katanya ada kayak genderuwo gede banget gitu yang nyekek mereka. Dicekek. Literally dicekek. Jadi jam 3 pagi mereka tuh ketakutan cabut semuanya dari rumah gue. Kayak itu yang pertama tuh. Tapi kita masih yang kayak apa ya, kayak halu enggak tukang-tukangnya? Iya, halu kali atau lu denger apa yang ngada-ngada gitu. Udahlah gitu kan. Akhirnya kita masuk nih, pindah ke rumah itu segala macem. Pembantu gue, even gue suka denger suara anak kecil ketawa, lari-lari, terus kayak suara kelereng gitu kan. Sampai kita pikir, apa nih anak dulu metongnya keselak kelereng bagaimana ya kan? Kok lu lari-lari ketawa-ketawa? Itu cuma suara satu anak atau banyak? Kayak suara satu sih, gue sih nggak denger suara banyak ya, tapi cuma kayak hihihi gitu, terus lari, denger terus ada suara tat gitu. Nah itu biasanya kalau sore. Oke. Nah, masih terang nih, masih ada matahari? Masih. Orang kalau kadang-kadang siang-siang aja gitu ya, pembantu gue lagi masak, terus tiba-tiba denger suara kayak Nih gitu, katanya suara gue manggil dia. Ya Neng kenapa gini-gini, dilihat nggak ada orang. Jadi rumah gue ini 3 lantai, dia satu basement gitu. Lu naik ada tangga, nah itu tuh ruang tamu semuanya, terus ada taman di belakang. Naik lagi tuh ada tangga lagi ke atas, baru tuh kamar gue, sama ada kamar kosong dulu, ada kamar kosong 3. Gue sendirian di lantai 3 itu. Ini gede banget, Bu. Gede banget, 700 juta yang harusnya berapa M itu. Nah sebelum gue lanjut, coba deh gue mau Sloky Jolly harus dulu. dicobain. Sama coba lu pikirin, owner lu yang jual rumah itu punya rumah lain gak sih? mau beli. Minus hantu ya? Katanya, nah itu ceritanya beda lagi Bun. Oke. Duh kangen banget gue masih Sloky Jolly. Endul gak, Mak? Masih tetap sama ya rasanya. Tidak berubah. Waktu itu anak gue baru umur sekitar 2 tahun. Dia ulang tahun, waktu itu ulang tahun kedua. Ulang tahun ketiga. Ada yang ngasih dia, lu tau gak sih kuda-kudaan kayu itu Bun? Tau yang biasa jot-jotan yang Uh-huh. anak-anak suka naik gitu. Dan dia dapatlah hadiah itu, masukin ke kamar anak gua kan lumayan gede. Masukin ke kamar. Pagi-pagi pas gue bangun, loh kok si kuda-kuda itu ditaruh di deket tangga di luar? Gue bingung dong. Oke. Kok ada di sini kan tadi di kamar? Gue nanya,
Mi, itu kenapa kok kuda-kudaannya si Nunu ditaruh di luar gitu kan? Ih kak, tahu nggak itu dilempar sama ibu tadi malam dari kamar, dilempar keluar. Nyokap lo? Memang dalam keadaan jatuh gitu dia. Kenapa emangnya? Gue bilang gitu kan. Ternyata pas tengah malam gitu, anakku kan emang kadang-kadang anak kecil suka susah tidur ya. Iya. Nyokapku tuh kesel gitu kan, ayo dong tidur gitu kan, ayo tidur gitu. Jadi tiba-tiba pas nyokap gue noleh, anakku tuh gini-gini, menatapnya tuh ke arah Satu si sisi kuda lah ini. ya. Terus ketawa-ketawa, terus kakak gitu. Lah nyokap gue kan langsung kakak gitu kan. Nyokap gue noleh ngeliat, nyokap gue ngeliat tuh kudanya begini-begini. Dan itu gak ada orang. Terus anakku cuman kakak gitu. Nyokap gue langsung kayak like nyalain lampu ya kan, udah buka pintu dilempar tuh si kuda-kuda ini keluar. Nah itu tuh yang freaky itu satu. Terus nggak lama dari itu lagi kejadian, pembantu gue lari tuh ke atas. Kakak, Nunu gitu kan, bilangin anak gue, kenapa? Gak tahu tangannya tiba-tiba patah. Itu kan gue panik ya, dibilang anak gue tangannya patah. Gue lari ke bawah, gue buka pintu, ngeliat anak gue lagi menjerit, nangis. Terus gue bilang Nunu, pas gue gituin anak gue malah ngeliat gue, langsung kayak kaget gitu kayak, gak mau, mama sana gitu. Lah gue kaget dong, ya gue kenapa gitu kan? Nunu kenapa ini mama? Gak mau, tadi mama masuk, terus mama giniin aku gitu katanya. Oke. Berarti kan si iblis demit siapalah ini kan menyerupai Jin apa gue itu? ya. Iya. Kaget dong gue. Dan pas gue ngeliat Bun, tangan anak gue segede gini loh Bun, asli nih begini, gundukan bengkak gitu. Itu aduh bener-bener ya kayak horor banget, takut banget, gue kasihan banget liat anak gue. Sampai hari gue inget banget pada waktu itu kan masih beriman ya Bun, masih rajin-rajin ke Ngasih gereja salam gitu. juga kok. Iman Iya, nama ini ada. begini-beginian. Adalah tuh minyak, kalau di kita kan di Kristen tuh ada minyak gereja gitu ya. Minyak urapan. Ya. Gue kasih tuh ke anak gue urapin, gue doain segala macam. Terus gue tutup tuh pakai kasa, gitu kan, gue tutup pakai kasa, gue kasih minyak, gue balurin, gue tutup pakai kasa. Terus gue bilang sama pembantu gue, tunggu, gue cuma mau ganti baju 2 menit, gue turun kita ke rumah sakit. Mana gue tahu nih patah atau apa kan gue nggak tahu gitu kan. Gue lari ke atas, asli gue ganti baju, nggak ada 2 menit gue turun, gue masuk, anak gue udah tidur nyenyak aja gitu kayak nggak ada kejadian apa-apa. Ini kalau lu olesin minyak urapan itu. Gue buka dong kasanya itu, kempes Bun, dia udah balik normal begini lagi. Oke. Dan nggak patah dong. Enggak. Pas dia bangun ya dia Anak udah jahat biasa aja. banget kalau sampai anak lu disentuh sama makhluk-makhluk Nah, itu. gilingan Cuman- itu. Cuman kan menurut gue kalau namanya kayak kita ngomongin kunti, pocong, whatever gitu kan gimana ya? Tapi kalau ini kan udah mau, dia tuh menyerupai wujudnya elu dan dia menyentuh lu secara fisik. Ini kan berarti demit tingkat lumayan nih. Itu harusnya sih kalau menurut kepercayaan yang gue sering dengar itu sebetulnya kayak jin. Karena yang bisa menyerupai itu adalah si Jini ini. Karena semua kejadian-kejadian ini dilakukanlah beberapa attempt untuk mengusir si Han ini, si jin-jin yang ini. banyak banget itu. Iya. Gondo, Mbak Kunti. Dari agama A, B, C, D, E semuanya udah nih. Gak ada yang berhasil gitu kan. Sampai akhirnya tiba-tiba ada satu dia tuh bisa dibilang ustadz kali ya, bisa dibilang sih ustadz. Karena dari muslim ya? Iya, karena dari muslim. Dia selalu pakai baju putih-putih, pakai peci gitu, segala macam. Baik banget orangnya. Gua nggak usah sebutin namanya lah ya, anggap saja namanya Bambang ya kan. Dan akhirnya kita ngomongin masalah rumah segala macam, dia bilang iya memang nih rumah ada penunggunya, memang agak kotor gitu ya bisa dibilang ya dari si penghuni sebelumnya ini gitu. Si bapak itu cuma bilang gini, oke saya akan obatin, saya akan bantu. Pokoknya satu malam ini pokoknya kalian nggak boleh keluar. Kalian nggak boleh keluar dari kamar, kalian tidurnya bareng-bareng aja sekamar semua rame-rame ya kan. Pokoknya dia bilang, apapun yang kalian dengar jangan keluar kamar. Kita udah bersiap-siap nih Bun, entah kita bakal jadi kayak di film-film Exorcist itu ya kan, entahlah. Kita tungguin tuh. Anak gue mau udah tidur, babysitter gue udah tidur, segala macam. Gue nyokap kakak gue. Ini malamnya nggak malam banget, nggak di atas jam 12. Ini udah jam 11-an lah waktu itu, udah jam 11-an. Sampai akhirnya kita udah mau tidur jam 2-an. Begitu udah hampir-hampir setengah 3, tiba-tiba ada suara di atas, di lantai 3. Buk. Bingung dong, suara apa nih? Dah, tiba-tiba ada suara duk. Kayak orang jalan. Bro, kayak orang jalan. Buka pintu, tutup pintu, ya kan? Wah, itu kita udah gemeteran sih satu kamar sih. Hampir 45 menit kita dengar tuh suara mondar-mandir deh. Dari orang jalan, suara ini, itu, segala macam. Rame. Paginya datanglah si Pak Bambang ini.
Oke. ya kan, datang. Gimana tadi malam? Ya kita ceritain nih, udah it's okay. Memang tadi malam saya narik mereka untuk keluar katanya gitu. Nah, si Bapak Bambang ini datang sama asistennya satu orang. Dia cuma minta baskom yang gede sama beras, terus dikasih air dicuci. Udah that's it. Semua bahan tuh dari kita, air, beras semua dari kita. Kita semua ngumpul di bawah. Udah dia mulai doain segala macam. Diciprat lah tuh air tuh, diciprat. Itu mulai ada bau pesing itu parah banget, kayak bau toilet umum, tau nggak lo, kayak udah 1.000 orang deh yang udah masuk ke situ. Ini Dan lu bener-bener lu sendiri gue nyokap semuanya nyium sampai akhirnya dibilang bahwa ini adalah darahnya si genderuwo yang ada di rumah gue itu. Nah udah tuh, yang lebih freaky lagi kan tehel gue orangnya abu-abu ya. Pas kita pada noleh ke bawah, itu tuh kayak ada tapak kaki gitu loh bun, tapak kaki gede gitu. Kalau manusia kan ya rasanya segini, ini tuh agak segede segini. Tapak kakinya tuh ngarah keluar dan tiap tapak kakinya muncul dari tehel gue tuh keluar kayak darah. Serem banget sih. Iya, kayak ini tuh cuma terjadi di TV ya nggak sih, di film ya nggak sih, nggak mungkin lah ini tuh kejadian nyata. Tapi ya mau gimana, gue ngeliat pakai mata kepala gue sendiri gitu loh. Akhirnya setelah semua pembersihan itu segala macam, nah si Pak Bambang ini ngomong sama gue, kamu tuh harus dibersihin karena ada yang nempel di badan kamu, gini. Ini elunya? Guenya sendiri yang tadi dia bilang ada kuntilanak ya nempel di gue. Udah, nanti pokoknya kamu WhatsApp bapak, kasih nama kamu, tanggal lahir sama nama ayah kamu. Oke Pak, gue WhatsApp dong malamnya, ayo Pak ini Uka gini, gue kasih segala macam, nggak dibales, dibaca doang. Nyokap gue cuma bilang gini sama gue, Kak udahlah, ternyata pulang dari rumah kita itu setelah dia bersihin rumah, dia sakit sampai 3 hari nggak sembuh, sampai mimisan, sampai katanya sempet pingsan, digangguin terus di rumah itu. Dia katanya bener-bener serangannya gila-gilaan banget, dan dia bilang dia nggak pernah menemukan yang kayak gitu, sampai dia nggak berani lagi ke rumah gue. Dan kayaknya gara-gara itu ya WhatsApp gue dicuekin, karena kayak untuk ngebantuin gue juga dia udah ogah. Bun, gue mau cobain dulu nih Bun, BTW cara minumnya gimana Bun? Nih kan terinspirasi dari lagu Balonku dong. Jadi sebetulnya ini diciptakan warna-warnanya yang ada di koktail ini sesuai dengan warna yang ada di dalam lagu Balonku. Urutan minumnya ngikutin di situ. Jadi lu coba nyanyi deh. Pernah TK kan? Warnanya hijau kuning. Pinter banget. Kelebu kayak hidupku. Hijau kuning ya berarti hijau. Iya, hijau dong. Nih ya, gue udah kesini entah dari zaman kapan tahu, gue baru tahu loh itu warnanya tuh terinspirasi sama balonnya. Bodoh gue ya. Ya ampun. Ntar cobain tebak. Hijau ya? Hijau rasa apa ya? Dikit aja kalau nyobain, kalau banyak aus. Melon. Ya ampun, kamu pasti TK-nya cum laude. Paut, Paut Ruya. Ya anyway, ya gitu deh Bun cerita rumah gue. Tapi ya, itu sih dulu-dulu, makin kesini-sini sih sebenarnya rumah gue enggak sih, udah enggak sehoror. Gue nggak tahu ya apa karena hantu-hantunya mungkin berpikir nih si kampret-kampret ini kita gangguin dari dulu, nggak pindah-pindah, nggak pergi-pergi, kayaknya emang bebel, nggak ada otaknya gitu kan. Udah berapa tahun jadinya di sini? 16. Ya nyerah lah dia lah, Bu. Iya, gue rasa pada akhirnya mereka yang nyerah. Berdamai aja yuk. Gitu ya. Padahal mereka nggak tahu, kita emang bokeh aja nggak bisa beli rumah baru, ya kan? Thank you ya Bun, thank you banget. Nanti besok-besok diceritakan, mungkin Mbak Gondonya bikin cerita sendiri. Mas Gondo, Mbak Kunti ya. Bisa. Menyenangkan loh. Bisa. Nah, buat for you guys yang pengen nyobain si balonku sama sloki jolly, sama serius guys lo harus cobain ini roti jala sama si chicken curry-nya ini ya, my favorite banget. Sama si enoki ini udah the best. Gue pokoknya kalau kesini dari ada dulu. Lagi. Apa? Sop buntut gue itu. Sop buntut, gue belum pernah nyoba. Ya udah kita cobain. Orderin tolong. Maaf ya baru sold out tadi malam, gue belum masak lagi. Karena yang masak gue langsung. And for you guys yang mau nyobain ini semua nih, lu datang ke Melis Garden, oke? Google deh tuh, Melis Garden. Instagramnya ada, lu cari di Google ada, di Kebon Sirih. Nanti minggu depan kita balik lagi, masak-memasak lagi sama gue, Bu Pentol. Thank you for watching. Please jangan lupa like and subscribe buat dengerin cerita-cerita gue yang weird lagi, oke? And I'll see you next week. Bye guys!